Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tapi pun salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih diberi kesehatan, perlindungan. Pada saat ini, perkenalkan nama Ibu Feti Utami, NPM 18140026, Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dapat memahami dan mencerna materi yang Ibu sampaikan. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah itu, anak-anak mengisi absensi terlebih dahulu di kolom komentar di bawah. Sebelum Ibu membahas materi tentang kompetensi dasar 3.6 kelas 10, yaitu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah seperti artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, dan tradisi lisan. Di sini Ibu akan membahas tentang pengertian sumber sejarah terlebih dahulu. Jadi, anak-anak, pengertian sumber sejarah ini adalah seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa pada masa lalu. Dan selanjutnya, sumber sejarah yang pertama seperti gambar di atas, yaitu artefak. Artefak pada bahasa Latin yaitu artefactum, sesuatu yang dibuat atau diberikan bentuk oleh manusia. Jadi artefak ini adalah benda arkeologi atau benda-benda peninggalan sejarah dari bahan alam yang dibuat atau dimodifikasi oleh campur tangan manusia yang bisa dibawa atau dipindahkan. Nah, artefak ini anak-anak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari artefak ini yaitu yang pertama dapat memperoleh bukti-bukti yang mendukung penulisannya sejarah. Dan yang kedua, menguatkan argumen dalam historiografi dan membuka kemungkinan untuk menelusuri interpretasi baru dari rangkaian peristiwa sejarah di masa lalu. Nah, kekurangan dari artefak ini yaitu dengan usia artefak yang telah sangat tua ini dan banyak ditemukan dalam kondisi tidak utuh dan dapat menghambat atau mempersulit proses penelitian sejarah. Dan belum tentu akurat dalam memprediksi peristiwa di masa lalu meskipun ilmu sejarah sendiri dibangun melalui serangkaian metodologi ilmiah. Dan yang kedua yaitu fosil. Fosil dari bahasa Latin yaitu fossa yang berarti menggali keluar dari dalam tanah. Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Fosil dapat berumur semuda 10.000 tahun atau setua 3,5 miliar tahun. Fosil dapat sebesar Seismosaurus atau sekecil amoeba. Dan fosil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya anak-anak. Jadi kelebihan dari fosil ini yaitu bisa memahami sejarah lapisan batuan yang ada di bumi dan bisa dipajang semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat untuk datang ke museum. Nah, kekurangan dari fosil ini yaitu penggalian memakan waktu yang sangat lama. Dan yang kedua, biaya besar bisa hancur jika tidak hati-hati. Dan yang keempat yaitu ada tekstual. Tekstual adalah sumber sejarah yang berbentuk tulisan-tulisan atau catatan-catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan selanjutnya tekstual ini mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan dari tekstual ini tidak terlalu melibatkan peneliti secara fisik karena sudah ada buktinya dan tidak ada kekhawatiran terjadinya interaksi antara peneliti dengan
subjek yang terlihat dalam sejarah. Kekurangan dari tekstual ini yang pertama, metode sejarah banyak menggantungkan diri pada data yang diamati oleh orang lain di masa lampau, sehingga harus berimajinasi atau berpikir tingkat tinggi. Nah, data yang digunakan banyak tergantung pada data primer, dan data sekunder ini sangat sulit untuk didapatkan. Nah, selanjutnya yang keempat ada non-tekstual. Non-tekstual ini adalah sumber tidak berbentuk tulisan tetapi berdasarkan sumber lisan atau dengan penyampaiannya informasi baik langsung atau secara turun-temurun dari pelaku sejarah sendiri. Nah, non-tekstual ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari non-tekstual ini penyampaian info lebih mudah dan jelas, dan kebenarannya dapat diyakini. Nah, kekurangannya yaitu tidak dapat menyampaikan info secara utuh dan masih perlu banyak bukti untuk memperkuat keakuratannya. Dan yang kelima yaitu ada kebendaan. Kebendaan atau sumber benda adalah sumber sejarah yang memiliki bentuk fisik. Benda dapat dilihat dan dipegang yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan kebendaan. Nah, kebendaan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yaitu sumber sejarah akurat dan dapat dibuktikan. Dan sumber sejarah dapat diperkenalkan kepada semua orang. Nah, yang ketiga ada objek nyata dan dapat dipercaya. Nah, kekurangan dari buku kebendaan ini yaitu tidak bisa bertahan lama dan rentan pencurian, maka harus betul-betul dijaga dan dilindungi. Dan perlu banyak bukti untuk memperkuat keakuratannya. Terus tidak dapat digantikan jika rusak maupun hilang. Nah, selanjutnya yang keenam ada visual. Visual ini anak-anak adalah sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan atau berupa lukisan, ukiran, dan foto. Nah, kelebihan dari visual ini yaitu replatable, dapat dibaca berkali-kali dengan penyimpanannya atau mengclippingnya. Nah, media visual ini memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kekurangan dari visual ini yaitu lambat dan kurang praktis. Dan yang kedua, visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Nah, 7 ada audiovisual. Audiovisual ini adalah gambar dan suara yang direkam kemudian diolah untuk diputar kembali dan dilihat. Nah, audiovisual ini mempunyai dua jenis, yaitu audiovisual gerak dan audiovisual diam. Nah, audiovisual gerak ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya anak-anak. Nah, kelebihan dari audiovisual gerak ini yaitu film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya. Nah, dapat menimbulkan kesan ruang atau waktu. Nah, kekurangan dari audiovisual gerak ini yaitu audien tidak akan dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar terlalu cepat. Nah, yang kedua, apa yang telah lewat sulit untuk diulang kembali kecuali memutar kembali. Kedua, ada audiovisual diam. Audiovisual diam ini memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, kelebihan dari audiovisual diam ini yang pertama, materi pelajaran yang sama dapat disebarkan secara serentak. Nah, yang kedua, perhatian anak-anak dapat dipusatkan. Nah, kekurangan dari audiovisual diam ini yaitu hanya mampu menyajikan objek-objek secara diam.
Dan yang kedua, penggunaan pregrant memerlukan ruangan yang gelap. Dan yang kedelapan, ada tradisi lisan. Tradisi lisan ini anak-anak biasanya digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah tidak ada dokumentasinya dengan cara mewawancarai orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, kelebihan dari tradisi lisan ini yaitu anak-anak pengumpulan data yang dapat dilihat atau dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dari dua arah antara peneliti dengan tokoh. Nah, yang kedua, penulisan sejarah ini menjadi lebih demokratis. Kekurangan dari tradisi lisan ini anak-anak, keterbatasannya daya ingat seseorang, perilaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah paham dari materi yang Ibu sampaikan, poin dari 1 sampai 8 tadi? Jika sudah, di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu carilah contoh atau buatlah contoh gambar tentang artefak, tentang fosil, tentang tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, dan tradisi lisan minimal 3. Jadi, jika anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas tersebut, bisa mengirimkan ke email Ibu. Nah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, jika ada kata-kata yang kurang baik, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.